Oke, baik. Selamat malam buat Inspiration People di channel kali ini. Kita akan pertama kali ini saya buat program namanya Bedah ya. Bedah itu berbagi dengan kisah. Yang artinya kali ini malam ini kita akan coba berbagi dengan seorang dekan dari Universitas Macung dari Fakultas Sastra ya Pak. Fakultas Seni ya Pak. Seni. Oke, dengan Bapak Dr. Daniel Ginting. Selamat malam Bapak. Selamat malam Pak Wida. Apa kabar? Baik-baik saja. Sebetulnya saya ingin interview langsung dan bertemu bertatap muka, tapi karena kondisi seperti ini, jadi kita harus tetap menghormati cycle distance, kita tetap support untuk program dari pemerintah ya Pak ya. Oke, kapan hari saya sempat baca-baca artikel nih Pak, artikel dari yang Bapak buat ya. Ketika saya cari di googling, banyak sekali artikel yang dibuat oleh Bapak. Ada satu artikel yang menarik menurut saya ya. Satu artikel yang menarik perhatian saya itu adalah tentang eksistensi dalam ilmu pragmatik Pak. Ya, yang Bapak tulis di sini adalah tentang bagaimana strategi komunikasi, benar ya Pak? Betul. Betul sekali. Ini dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat dan berbisnis, memang saya rasa strategi komunikasi ini juga sangat menentukan ya kemana arah kita. Karena kita setiap manusia pasti punya batasan-batasan tersendiri gitu ya Pak. Betul, ya. Ya, memang salah satu bidang yang saya kuasai dan saya ajarkan kepada mahasiswa adalah ilmu pragmatik ya. Sebetulnya ilmu ini sifatnya sangat praktis sekali, di mana sebetulnya siapapun yang belajar dan mencoba untuk menguasai prinsip-prinsip ilmu pragmatik ini akan banyak menguntungkan semua pihak yang mempelajarinya ya. Karena biar bagaimanapun kita sebagai anggota masyarakat begitu ya, kita dituntut untuk mampu berkomunikasi sesuai dengan norma dan aturan yang ada. Nah, sementara di dalam kehidupan kita selalu kita itu berhadapan dengan norma kesantunan dan lain sebagainya. Nah, melalui ilmu pragmatik ini kita diajarkan bagaimana kita memikirkan bahwa apa yang kita katakan betul-betul berterima dengan norma dan aturan yang ada di masyarakat. Jadi berpikir dulu, baru berbicara, kan begitu ya. Tapi kebanyakan di dalam kehidupan kita sekali. Karena setiap daerah, saya rasa di setiap daerah punya gaya, punya action sendiri-sendiri ya Pak ya, yang berbeda. Dan tentunya kita harus tetap menyesuaikan ya, atau beradaptasi dengan daerah kita ya. Betul sekali Pak. Ya, setiap daerah itu punya cara untuk menyampaikan maksud apa yang dipikirkan itu dengan santun begitu ya. Bahkan dalam contoh yang sederhana gitu, di kelompok masyarakat yang ada di Sulawesi begitu Pak, untuk menunjukkan sebuah kesantunan itu mereka mengatakan kita Pak. Kapan datang Bapak? Maksudnya padahal di sini kapan Bapak datang? Kalau bahasa Inggrisnya itu when did you come kan gitu. Tapi karena ingin santunnya itu tidak menggunakan kapan Anda datang gitu Pak. Kapan kita datang Pak? Seolah-olah yang bertanya dan yang ditanya itu sama-sama baru datang. Iya. Itu saking santunnya Pak. Nah, itulah bagian dari ilmu pragmatik. Itu jadi memang harus kita telaah dulu juga ya, karena berbeda aksen pun bisa merubah pemahaman seseorang ya Pak ya. Mungkin menurut di daerah tertentu itu suatu hal yang biasa, tapi bagi kita orang asing yang datang ke daerah yang baru itu pastinya akan penanggapan yang berbeda juga ya Pak ya. Sekali ya, jadi lain landang lain ikannya, jadi lihat lain daerah ukurannya. Ya. Lalu ada lagi nih Pak Ginting yang saya baca itu adalah tentang ekspresi ya Pak ya. Tentang ekspresi dalam pembahasan ini. Ini artinya gimana Mas? Maksudnya nih Pak. Itu ekspresi dalam pragmatik ini. Gini Pak. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara tentang ilmu pragmatik khususnya di dalam ekspresi, ini kita punya harus hati-hati juga Pak. Bahkan dalam satu ungkapan itu punya suatu ekspresi itu punya berbagai macam makna. Ya.
gitu ya. Maka kalau bahasa Inggris bilangnya see you. Kalau diungkapkan dengan nada datar itu artinya kita akan berjanji akan bertemu lagi. Tapi kalau nadanya berubah, see you. Nah, itu berarti ngancam itu Pak berarti Pak. Yes. Benar sekali, benar. Iya, 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 iya. Iya, iya. Jadi itulah. Jadi memang ekspresi ini harus benar-benar dipahami ya, khususnya ketika kita berbicara. Nah, ini yang menjadi hal yang harus diperhatikan. Oh gitu. Awalnya artikel ini saya hanya tertarik dengan judulnya sih Pak, dengan judulnya karena saya asing dan belum pernah mengetahui. Tetapi setelah saya baca sampai dengan selesai, memang benar-benar menarik buat saya ya, menarik karena ini jarang ada pembahasan kita membahas tentang ekspresi, kita membahas tentang bahasa, tentang apa komunikasi. Ada sedikit cerita ini Pak Ginting yang saya alami dulu ketika saya bekerja di kafe di Surabaya. Itu saya berdekatan dengan sebuah perusahaan mebel. Nah, di situ ada satu manajer itu lulusan S1. Dia menawarkan barang dengan susah payah sampai dengan 1 bulan itu tidak ada omset sama sekali. Lalu ketika ada pemiliknya, dia mengamati dari jarak jauh, ada OB-nya ini hanya lulusan SD Pak Ginting. Lalu dia iseng sambil dia bawa kemucing itu ya, dia bersihkan mebelnya. Lalu ketika itu dia ngomong, tapi dia bisanya ngomong bahasa Jawa Pak Ginting. Bahasa Jawanya bahasa Jawa halus, karena dia ya orang desa gitu ya. Dia ngomong dengan customernya dan kebetulan customernya juga Jawa. Lalu dia ngomong dengan santun, pados nopo dan sebagainya dengan sangat sopan dan santun, dengan ekspresi juga yang sangat menarik ya, dengan dibungkus dengan gimmick yang sangat bagus oleh si OB ini. Di luar dugaan, si customer ini memilih untuk membeli si mebel ini. Dan ownernya melihat kemampuannya, akhirnya diberikan kesempatan. Dalam waktu 2 bulan, si OB ini bisa menjualkan 5-6 produk ekspor. Ya. Tahun depannya saya ketemu lagi dengan si owner, si OB ini udah jadi manajer Pak Ginting. Artinya ini sangat penting juga untuk bisnis ya Pak ya. Apalagi untuk dalam penawaran produk action, lalu strategi komunikasi yang disampaikan itu sangat menarik ya kalau kita pelajari benar-benar untuk yang dihubungkan dengan bisnis juga ya Pak. Betul sekali Pak. Betul. Iya, jadi memang kalau kita bahasa itu keunikannya adalah dia punya fungsi yang disesuaikan dengan konteksnya. Jadi ada bahasa yang sifatnya interpersonal, di mana bahasa digunakan untuk kebutuhan komunikasi sehari-hari. Tapi ada juga jenis bahasa transaksional. Jadi bagaimana dia bisa mengemas bahasa dengan tujuan-tujuan tertentu, misalkan tujuan untuk memasarkan sebuah barang, gitu ya. Nah, tetapi sekali lagi, apapun bahasa yang digunakan selalu terikat dengan sebuah kaidah. Nah, salah satunya adalah kesantunan berbicara dan lain sebagainya. Jadi seberapapun efektif cara kita mengemas sebuah pesan, sekali lagi selalu mempertimbangkan unsur kesantunan menjadi bagian dari kehidupan kita bermasyarakat. Saya rasa itu termasuk juga urusan marketing. Saya rasa. Berarti kalau dengan komunikasi, dengan bahasa dan juga ekspresi, ini sangat berhubungan erat dengan karakter ya Pak. Iya. Seorang. Nah, untuk menanggapi ini, apakah mungkin di fakultasnya yang Bapak naungi sekarang itu bisa dimasukkan ke dalam kurikulum Pak untuk pendidikan karakter yang berhubungan dengan bahasa action seperti ini? Apakah sudah pernah diterapkan secara bukan hanya teori tapi secara praktek kepada mahasiswanya juga Pak? Ya, kalau di Unkas Majung memang pendidikan karakter adalah salah satu program yang menjadi unggulan kami ya. Jadi mahasiswa ada sebuah kegiatan yang harus mereka lakukan sebetulnya. Tidak hanya mereka berkecimpung dalam kegiatan perkuliahan,
tetapi mereka juga mampu melakukan suatu proses interaksi dengan masyarakat, melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, di dalam proses pembelajaran ya di sana pendidikan karakter, jadi memang untuk bagaimana bersikap gitu ya, bagaimana mengolah kata yang baik dengan orang lain gitu. Itu memang dilatih Pak Wida. Bahkan sampai bagaimana mereka menghadapi audiens ya, public speaking. Ini betul-betul ada satu tahapan-tahapan yang mereka harus kerjakan dan harus mereka pelajari. Jadi ada satu tahapan. Sehingga pada akhirnya mereka mampu menjadi individu yang mandiri ya Pak ya ke depannya ya, sehingga mereka juga bisa berkontribusi kepada masyarakat. Jadi ada satu program juga bersama pendidikan karakter itu. Bahkan salah satu anak-anak itu juga tinggal di desa Pak. Jadi namanya live camp Pak. Jadi Jadi anak-anak kita merasakan kehidupan masyarakat ya di desa misalkan masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dengan pertanian atau perdagangan yang keuntungannya hanya diperoleh setiap hari begitu. Jadi dengan merasakan kehidupan masyarakat di lapisan bawah, mereka juga pada akhirnya menghargai apa yang mereka terima dan mereka alami selama ini begitu. Jadi itu salah satu langsung ya Pak ya, langsung berinteraksi berarti ya. Langsung berinteraksi, bahkan anak-anak kita juga kita ajak gitu ya ke misalkan ke pesantren Pak ya. Jadi anak-anak yang beragama non muslim gitu ya, anak-anak Nasrani kita ajak ke sana. Sementara anak-anak yang muslim gitu ya, itu bisa berinteraksi dengan mereka yang berada dalam komunitas Kristen atau Nasrani. Nah, dengan saling merasakan dengan habitat yang berbeda, ini akan memberikan sebuah pengayaan wawasan. Jadi ada rasa sebuah toleransi. Nah, dengan adanya sikap dengan saling berinteraksi dengan habitat yang berbeda-beda ini, Pak ya, mereka juga akhirnya belajar normanya gitu ya, kebiasaannya gitu. Sehingga cara mereka berbicara juga ya, bersikap pada akhirnya juga akan berubah. Gitu maksudnya. Yes. Berarti apa yang mereka terima dalam pembelajaran di kurikulum bisa diterapkan langsung ya setelah berinteraksi dalam program Live-in itu ya Pak ya? Ya, betul. Baik Pak, oke. Menarik sekali nih Pak tentang pembahasan dalam strategi berkomunikasi ini Pak ya. Lalu saya ini ada yang terakhir, saya baca ada back channel Pak. Back channel atau respon balik ya Pak. Ini lebih ke apa Pak? Bahasa tubuh atau bagaimana Pak ini Pak? Sebetulnya ketika kita berkomunikasi begitu ya, akan ada sebuah proses gitu ya, di mana kita itu saling mengambil kesempatan di dalam berbicara gitu ya. Misalkan Pak Mida berbicara, saya harus menunggu ya, taking the floor. Gitu. Jadi ketika orang sedang mengambil sebuah posisi dia berbicara, berarti yang lainnya juga harus menunggu. Gitu ya. Nah, dalam upaya kita berinteraksi supaya kadang ketika Pak Wida menyampaikan sebuah pemikiran begitu ya, agar Pak Wida itu mendapatkan sebuah feedback bahwa saya itu memahami apa yang Pak Wida sampaikan, saya kadang mengatakan gini, oh iya ya, betul. Itu back channel Pak. Jadi ada sebuah feedback di dalam komunikasi yang mengindikasikan sebuah sinyal bahwa saya mengerti. Itu nama back channel. Mungkin kalau kayak kita kadang kita nggak memperhatikan orangnya, tapi mereka bicara kita menangkap, oh iya kayak gitu. Mungkin sama kayak gitu ya Pak ya? Ya betul. Hanya di dalam konteks ilmu itu dinamakan back channel. Belakang, karena dia nggak depan. Oke. Iya. Ternyata bahasa komunikasi ketika kita bedah ya, seperti yang kita lakukan pada malam hari ini cukup menarik ya Pak ya. Banyak hal-hal yang saya nggak tahu di sebetulnya ini. Jadi saya jadi tahu sekarang malam hari ini langsung dari yang membuat artikelnya, luar biasa. Jadi memang ini juga berhubungan dengan
kebiasaan, ya Pak ya. Kalau norma gitu seperti itu ya Pak. Betul, biasa. Iya, iya, iya. Oke Pak, ini tentang artikel saya sudah cukup paham dan banyak pelajaran yang bisa kita bagikan nanti ke pemirsa ya di Ya, Inspiration People di channelnya, di channel saya ini nanti. Yang kedua, eh, ya. para pemirsa yang YouTube di channel saya, Pak Ginting ini selain sebagai dosen, yang saya kenali juga ada sebagai musisi ini. Bisa diceritakan, Pak, dulu pasti sebelum jadi dosen, kisahnya Pak Ginting pasti pernah bermain musik. Karena setahu saya, Pak Ginting cukup piawai ya, memainkan berbagai alat musik. Mungkin bisa bagikan ya dengan pemirsa saya di channel saya ini Pak, pengalamannya. Silakan Pak. Sebetulnya ahli musik itu justru Pak Widanya ini ya. Ya, sebetulnya kalau berbicara musik itu hanya sampai level sebuah hobi. Ya, jadi saya tidak benar sungguh-sungguh mengambil bagian itu sebagai suatu hal yang profesional begitu ya. Ya. Jadi saya menempatkan musik itu hanya sebagai sebuah sarana saya untuk ya paling tidak itu bisa melepas sebuah apa namanya kebosanan di dalam rutinitas gitu ya. Nah kalau bicara soal kebiasaan bermain musik memang sudah mulai kecil saya ya belajar main gitar, kemudian pernah Pak Wida yang namanya juga masih SMA gitu ya, pernah itu bermalam di alun-alun Mojokerto Pak Wida. Jadi kami itu bermalam di alun-alun Mojokerto itu selepas konser festival rock Pak Wida. Ya. Festival rock. Ya. Pak Wida mungkin juga pernah ngalami begitu ya. Jadi jiwa muda kita itu ya, jadi kan ingin tampil gitu kan, ikut festival meskipun nggak menang nggak apa-apa, yang penting sudah kelihatan rock gitu Pak Wida ya. Ikut festival nggak menang nggak apa-apa, kalah memang kenyataannya. Akhirnya di alun-alun Pak Wida, di alun-alun Mojokerto. Ya sebenarnya badan kita udah capek sih ya pada waktu itu. Tapi karena kita itu lagi excited gitu ya. Ya selain excited tapi memang banyak nyamuk Pak Wida waktu itu ya. Terus kemudian juga dingin, kita tidak terbiasa tidur di tempat yang terbuka, akhirnya kita nggak bisa tidur, yang ngobrol aja. Jadi mulai malam sampai pagi kita ngobrol aja sama. Nah, seterusnya gitu ya. Nah ini pengalaman saya dengan teman-teman waktu SMA, kayaknya terus itu berkembang. Ya. Sehingga ketika kita ngomong musik gitu, jadi di mana ada event 17 Agustus gitu ya, saya tuh pinginnya kok gimana sih kita itu bisa nyanyi gitu ya. Awalnya sih kita senang-senang aja gitu, tapi kemudian kok rasa-rasanya gitu ya, dari kesenangan yang sederhana kok bisa kita itu membuat orang lain tuh senang, itu kok pahalanya lebih banyak gitu Pak Wida. Yes, Akhirnya, right. akhirnya saya gini Pak Wida, yuk bapak-bapak yang ada di lingkungan gitu ya, gimana sih kita mau nyanyi gitu ya, supaya orang lain terhibur. Jadi saya berpikir gini, kita berikan yang kecil tapi nanti dapatnya lebih banyak Pak Wida. Karena apa Pak Wida? Waktu kita nyanyi hanya bertiga, yang nonton itu ada puluhan loh Pak Wida. Jadi apa yang kita berikan hanya berlima, dapatnya tuh lebih banyak Pak Wida. Nah itu yang saya sampaikan. Ini maksud saya, jadi channel saya ini awalnya ini kan membahas tentang musik sebetulnya Pak. Tapi berkembang, saya ingin memberikan sesuatu kepada yang melihat ya. Kita berbagi lah, kita berbagi. Kenapa saya ganti dengan Inspiration People? Nah, seperti cerita-cerita dari Pak Ginting ini bisa menginspirasi banyak orang. Dari kita bisa yang menyanyikan hanya beberapa orang, akhirnya bisa memberikan kebahagiaan dengan puluhan bahkan ratusan orang, itu suatu kepuasan tersendiri ya. Betul, betul Pak. Ya. Lalu hubungannya atau mungkin ada kaitannya passionnya Pak Ginting di musik dengan di pengajar, ada kaitannya nggak? Mungkin nih Pak, contohnya pas waktu Pak Ginting buat artikel lalu buntu, belum ada ide atau belum ada pengembangan gitu kan, aku harus membuat, saya nyanyi dulu lah untuk membuka ide, mungkin seperti itu apa enggak Pak? Kalau saya sebenarnya banyak cerita ya, tapi cuma saya ambil satu lagi ya. Kalau kita ngomong musik,
itu sepertinya ada satu hal ya yang harus kita amati, yaitu harmoni. Harmoni dengan berbagai macam kapasitas suara yang berbeda, kualitasnya, entah itu tingginya, rendahnya, itu menyatu jadi sehingga menjadi sajian yang menarik. Ini luar biasa Pak. Nah, filosofi musik seperti ini kemudian saya gunakan gitu ya dengan konteks akademik mengajar. Gitu ya. Jadi menurut saya Pak Wida, kalau ngomong soal kampus itu banyak macam ragam mahasiswa, banyak ragam kepribadian staf dan karyawan. Nah, dengan adanya keragaman itu, kalau kita itu punya satu filosofi keharmonisan, Pak Wida, jadi saya rasa tujuan kita bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi saya belajar dari filosofi musik Pak Wida. Meskipun di sisi yang lain musik itu juga sebagai saluran Pak Wida ya. Jadi kita tuh menjadi lebih stres, lebih fresh ya Pak Wida ketika ada musik gitu ya. Apalagi di itu kolega saya itu ya, ada namanya ya salah satu Pak Renal itu ya. Kan saya wah itu luar biasa itu kalau sudah bermain musik. Jadi Pasti suasana next, ya. Pasti next saya akan juga akan wawancari Pak Renal juga yang seorang pengajar juga seorang musisi ya Pak ya. Ya. Ini nggak kerasa kita udah 20 menit ini Pak, kita ngobrol tentang artikel yang sangat menarik, tentang action ya, tentang strategi komunikasi, pengalamannya Pak Ginting tentang bermusik. Yang saya simpulkan mungkin ketika itu suatu pekerjaan atau suatu hobi, ketika itu sudah menjadi passion kita, dan kita memang sudah benar-benar menjiwai itu akan membuat kita berkembang ya Pak. Betul ya Pak? Jadi passion itu adalah sesuatu yang kita sukai. Jadi sesuatu yang kita sukai ketika ada rintangan apapun, karena kita terlalu mencintai Pak, kita perjuangkan Pak. Nah ini beda sekali sesuatu dengan passion. Sehingga memang tentu pertanyaannya bagus sekali, apa passion saya di dalam kehidupan ini? Salah satunya yaitu dalam bidang akademik, ya saya punya sebuah konsentrasi topik dan penelitian, ini menjadi passion saya ada, yaitu integrasi teknologi di dalam pengajaran, dan di dalam kehidupan yang lain gitu ya, musik ya, saya suka juga bermain cover gitu ya dengan teman-teman yang ya intinya itu bisa saling melepas apa namanya stres gitu ya, dan saling menjaga silaturahmi dengan kegiatan musik bersama. Itu saya rasa. Baik, terima kasih banyak Pak Ginting, Bapak Dr. Daniel Ginting atas kesempatannya dapat berbagi di channel saya, di program perdana saya ini, dibedah berbagi dengan kisah. Semoga apa yang disampaikan Pak Ginting tentang harmonisasi dalam bermusik itu juga bisa menular dalam kehidupan kita bermasyarakat dan bertoleransi satu sama lain. Jaga kesehatan Pak Ginting, salam buat keluarga, semoga pandemi ini, wabah ini segera berakhir. Amin, terima kasih. Sukses ya channelnya ya Pak ya. Terima kasih Pak Ginting, selamat malam. Selamat malam, Adi. Oke.